Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jilian Valencia Labitalahai dari kelas 12 MIPA 6. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang ringkasan materi yang sudah diajarkan sebelumnya, yang berupa 1. Bentuk dan nilai not, 2. Tangga nada diatonis, 3. Akor, 4. Musik tradisional. Pada materi pertama saya akan menjelaskan tentang bentuk dan nilai not. Dalam materi bentuk dan nilai not kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori mengenai not balok. Jadi, pada teori not balok ini ada paranada atau musical staff. Garis paranada menggambarkan urutan waktu dari kejadian musik. Paranada dibentuk oleh 5 buah garis yang dipisahkan oleh 4 buah spasi. Not yang terletak di garis atau spasi lebih tinggi berarti memiliki tinggi nada yang lebih tinggi. Not pada paranada dibaca dari kiri ke kanan. Apabila penulisan membutuhkan posisi not yang melebihi paranada, dapat menggunakan garis tambahan. Yang kedua, garis bar atau bar lines. Garis bar diletakkan pada paranada untuk memisahkan kumpulan ketukan sesuai dengan tanda birama. Jarak antara garis bar disebut dengan measure atau bar. Terdapat pula tanda garis bar ganda yang menandakan bahwa akhir dari suatu notasi sudah tercapai. Dan yang ketiga, ada tanda kunci atau clef symbol. Tanda kunci menunjukkan rentang not dari karya musik yang dimainkan. Tanda kunci yang umum digunakan adalah tanda kunci treble dan tanda kunci bass. Yang keempat, ada tanda birama atau time signature. Angka di atas pada tanda birama menunjukkan banyaknya ketukan pada sebuah bar, sedangkan angka di bawah pada tanda birama menunjukkan nilai not yang dianggap sebagai satu ketukan. Yang kelima ada not atau not. Not adalah representasi dari nada di dalam notasi musik. Kesimpulan dalam materi not balok ini adalah aplikasi di penempatan not pada bar dan ketukan sesuai dengan data waktu yang terdapat pada file MIDI, meskipun telah dilakukan pengolahan dalam menentukan posisi not pada bar treble atau bass, namun kesalahan dalam peletakan not pada bar treble atau bass masih dapat terjadi. Aplikasi sudah dapat menentukan nilai dan posisi tanda henti, akan tetapi aplikasi belum dapat menemukan urutan simbol tanda henti yang sesuai dengan ketukan. Dan yang terakhir, aplikasi tidak bisa mendeteksi nada dasar dari file MIDI. Keterbatasan ini dikarenakan pada teori file MIDI, key signature event dapat bernilai negatif, sedangkan nilai byte hexadecimal atau pada file MIDI tidak dapat diisi dengan nilai negatif. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu tangga nada diatonis. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang memiliki 7 nada serta memiliki 2 macam interval nada, yakni 1 dan 1/2. Pada skala teori musik, diatonis adalah suatu komponen dasar musik dunia yang mempunyai 7 not berbeda di satu oktav yang dapat kita jumpai seperti pada piano. Di dalam tangga nada diatonis juga terbagi menjadi 2, yakni mayor dan minor. 1. Tangga nada minor. Tangga nada minor juga dibagi lagi menjadi 3 jenis, antara lain tangga nada minor asli, tangga nada minor harmonis, serta tangga nada minor melodis. Yang kedua, ada tangga nada mayor. Skala mayor pada umumnya dimulai dari do di awal not serta akan diakhiri dengan not do yang lebih tinggi dari not yang pertamanya, serta pada umumnya akan lebih tinggi 1 oktav dari not yang pertama. Tangga nada mayor ini mempunyai 8 not interval di antara not 1 ini berurutan, yaitu 1 1 1/2 1 1 1 1/2. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang akord. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu akord.
Akord adalah susunan nada yang terdiri dari 3 buah nada atau lebih dan dimainkan secara bersamaan. Karena tersusun dari 3 nada, maka bisa juga disebut sebagai triad atau triad chord. Istilah triad diambil dari tri yang berarti 3. Nada yang menyusun akord biasanya terdiri dari nada ke-1, 3, dan 5. Dari sebuah tangga nada, misalnya kalian ingin memainkan C, maka kamu ingat, maksud saya C mayor, maka kamu ingat dulu tangga nada C mayor yang terdiri dari C, D, E, F, G, A, B. Jadi inti dari membuat akord terdiri dari nada pokok atau akar yang disebut root, nada ketiga atau terts, dan nada kelima atau quint. Akord juga memiliki jenis-jenis, yaitu mayor, minor, augment, dan diminished. Akord mayor adalah susunan nada yang memiliki interval antara nada 3 mayor dan 3 minor. Dengan kata lain, memiliki interval nada atau jarak antara nada yang berjarak 2-1/2. Contohnya adalah C mayor, maka nada yang dimainkan secara bersamaan adalah C, E, G. Dan akord minor. Akord minor adalah triad yang susunan nada ke atas terdiri dari 3 minor dan 3 mayor dan memiliki interval nada 1/2 sampai 2. Contohnya, kamu ingin memainkan C minor, maka kamu menekan nada C, E, S, D mayor, dan G. Karena jarak dari C ke D adalah 1, sedangkan C ke D mayor atau ES adalah 1/2 dan jarak dari ES ke G adalah 2. Yang ketiga adalah akord augment. Akord terbentuk dari susunan triad ke atas 3 mayor dan 3 mayor. Materi yang terakhir tentang musik tradisional. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu musik tradisional. Musik tradisional secara umum dimengerti sebagai seni budaya yang sejak lama turun-temurun telah hidup dan berkembang di daerah tertentu. Musik ini tersebar hampir di seluruh pelosok negeri dan setiap daerahnya mempunyai ciri khas yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa musik tradisional adalah musik yang lahir dan berkembang di daerah atau wilayah tertentu dan dilakukan serta dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Adapun ciri-ciri musik tradisional, mari saya jelaskan. 1. Ide musik baik vokal maupun cara memainkan peralatannya ditularkan dan diwariskan secara langsung, tidak tertulis yang kemudian dihafalkan. 2. Jika dengan vokal, syair lagunya harus berbahasa daerah. 3. Alunan melodi dan iramanya juga menunjukkan ciri khas kedaerahan. 4. Menggunakan alat-alat musik khas daerah. Selain 4 ciri yang tadi saya sudah sebutkan, beberapa ciri lain yang menandakan suatu musik menjadi seni musik tradisional. 1. Syair dan melodinya menggunakan bahasa dan gaya daerah setempat. 2. Dipelajari secara lisan atau mulut ke mulut dari generasi lama ke generasi penerusnya. 3. Menggunakan instrumen atau alat musik khas daerah setempat. 4. Cenderung dapat dipelajari secara lisan. Dan yang terakhir, cenderung bersifat informal meskipun beberapa seni musik tradisional dianggap sakral dan digunakan untuk upacara adat maupun keagamaan. Musik tradisional juga memiliki fungsi. Beberapa fungsi akan saya jelaskan. 1. Sebagai sarana hiburan, terutama untuk pendengarnya tanpa terkecuali pemainnya pula. 2. Sebagai sarana komunikasi. Komunikasi ini tidak hanya sekedar komunikasi antar pemain dan penonton, namun dapat berupa komunikasi yang bersifat religi dan kepercayaan. Ketiga, sebagai persembahan simbolis, artinya musik berfungsi sebagai simbol dari keadaan kebudayaan suatu masyarakat dan dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat sejauh mana tingkat kebudayaan suatu masyarakat. 4. Sebagai respon fisik, artinya musik berfungsi sebagai pengiring aktivitas ritmik seperti tarian-tarian senam, dansa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang paling penting, sebagai keserasian norma-norma masyarakat. Musik ikut andil dalam norma sosial dalam suatu budaya, dan masih banyak lagi fungsinya.
Dan untuk contoh-contoh musik tradisional juga ada. Yang pertama, gambang kromong dari Betawi, kedua, keroncong dari Jakarta, ketiga, gongluang dari Bali, empat, karang dodo Kalimantan Timur, dan kelima, angklung buhun dari Kanekes, Jawa Barat. Dan masih banyak lagi. Setiap daerah memiliki alat musiknya masing-masing dan lagu daerahnya masing-masing. Untuk pengertian alat musik tradisional adalah alat musik yang berasal dari getaran alat musik itu sendiri, bukan rekayasa elektronik yang diciptakan dan dibuat untuk memainkan musik tradisi. Secara garis besar, ragam alat musik tradisional dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu alat musik petik, tiup, gesek, pukul, tepuk, dan goyang. Dan masih banyak lagi tentang alat musik daerah. Ya, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata dan berlebihan. Saya minta maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Materi-materi yang tadi saya jelaskan itu sudah dipelajari selama semester 1 di kelas 12 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa.